Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan pembuatan database perpustakaan BI pada aplikasi SAMPP. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan Geiska Karisa Ilma dengan NIM terakhir 3022. Yang kedua, Heni Ayu Andriani dengan NIM terakhir 3040. Yang ketiga, Galuh Faraita Al-Zunaidi dengan NIM terakhir 3043. Yang keempat ada Depi Liani Anggraini dengan NIM terakhir 3083. Dan yang terakhir ada Khairul Falasaktiko dengan NIM terakhir 3099. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Geiska. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat database, yaitu yang pertama mengetahui kebutuhan database dari perpustakaan BI, kemudian yang kedua mengaktifkan SAMPP di kontrol panel, yang ketiga yaitu membuat database perpustakaan di PHP MyAdmin. Nah, berikut ini adalah DR diagram perpustakaan BI yang akan dimasukkan ke dalam, akan dibuat database-nya di PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe data pada database. Yang pertama yaitu ada tipe numerik. Nah, di sini untuk tipe numerik kami menggunakan int. Kemudian yang kedua ada tipe string. Kelompok kami menggunakan varchar. Sebagai contohnya yaitu nama anggota. Kemudian untuk teks contohnya yaitu alamat, dan enum untuk jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu ada tipe waktu. Kelompok kami menggunakan tipe waktu date dan year. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk mengaktifkan SAM dan juga membuat database di PHP MyAdmin. Baik, kali ini saya akan memberitahukan cara penggunaan aplikasi SAMPP untuk pembuatan database perpustakaan BI. Langkah yang pertama yaitu aktifkan SAMPP Control Panel. Di sini kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, tandanya SAMPP sudah siap digunakan. Yang kedua, lalu buka Google Chrome untuk mengakses localhost untuk mengakses database yang akan kita buat. Berikut ini tampilan dari PHP MyAdmin yang setelah kita mengaktifkan SAMPP tadi. Kali ini saya akan mencontohkan membuat database pada PHP MyAdmin. Yang pertama, kita mengklikkan tombol pada kursor kata baru ini. Selanjutnya, kita menuliskan nama database yang akan kita buat. Di sini saya akan mencontohkan perpus_BI. Setelah mengisikan nama, di sini tidak bisa menggunakan spasi, tapi hanya bisa menggunakan underscore. Setelah namanya dibuat, langsung kita klik buat. Setelah klik buat, kita di sini disuruh mengisikan jumlah kolom yang dibutuhkan. Di sini saya akan memasukkan tabel anggota. Di sini saya membutuhkan 5 kolom untuk database yang saya akan buat. Setelah menuliskan nama tabelnya, di sini akan mengisi nama yang dibutuhkan. Yang pertama ada ID anggota. Yang kedua ada nomor underscore daftar. Yang ketiga ada email.
Yang keempat ada username. Yang kelima ada password. Nah, di sini ID anggota bersifat primary key. Setelah itu kita mengisikan jenis-jenis yang digunakan. Pada ID anggota ini, kelompok kami menggunakan INT karena ID anggotanya berisi angka saja, yang panjangnya 15. Kedua, ada nomor daftar. Nomor daftar menggunakan jenis INT karena pada nomor daftar database kami menggunakan angka saja dan berisi panjang nilai 15. Yang ketiga ada email. Email ini kami isi varchar karena di sini ada gabungan angka dan huruf. Di sini panjang emailnya yaitu 30. Yang ketiga ada username. Username kami isi varchar karena gabungan dari angka dan huruf, yaitu berisi 15. Yang kelima ada password. Password ini berisi gabungan angka dan huruf, yaitu varchar. Nah, di sini kami mengisikan 15 juga. Setelah semuanya terisi, lalu kita klik simpan yang berada di paling ujung bawah sebelah kanan. Setelah tabel database kita buat, lalu kita akan mengisikan tabel ini dengan database yang sesuai dengan IR diagram kita sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengisikan ID anggota, yaitu 640 2235. Yang kedua ada nomor daftar, yaitu 30527. Yang ketiga ada email, yaitu farahita@gmail.com. Yang ketiga ada username, yaitu frhta27. Yang kelima ada password, yaitu 87R4. Setelah tabel ini terisi, lalu kita klik kirim. Jika berhasil, akan muncul centang satu baris ditambahkan, berarti database yang kita masukkan berhasil. Berikut database yang sudah kami buat, dan jangan lupa setelah ada notifikasi atau baris tambahkan, jangan lupa kirim. Setelah database yang kita isikan sukses, langsung tekan kirim. Setelah kirim, akan muncul pada database yang kita buat. Berikut tampilan database yang sudah sukses kita masukkan. Kelompok kami sudah membuat database perpustakaan BI yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Galuh dipersilakan. Oke, saya Galuh Farahita dengan NIM belakang 3043. Di sini saya akan menjelaskan database perpustakaan. Next. Klik browser. Nah, di sini database perpustakaan memiliki atribut kode perpustakaan sebagai primary key, memiliki jenis varchar dan panjang nilai 15. Kemudian ada atribut kode POS, memiliki jenis INT dengan panjang atau nilai 10, dan atribut yang ketiga ada alamat dengan jenis varchar dengan panjang atau nilai 50. Next, ke relasi bekerja perpustakaan. Bekerja perpustakaan. Ya, tuh. Kemudian ini ada atribut NIP sebagai primary key dengan jenis INT dan panjang atau nilai 15. Kemudian ada atribut kode perpus, jenisnya varchar dengan panjang atau nilai 15, dan ada atribut sejak dengan
jenis year, panjang atau nilainya 4. Next, apabila sudah diisi akan muncul seperti ini. Apabila datanya sudah dimasukkan ke database akan muncul seperti ini. Di contoh ada NIP-nya 43323, kode perpusnya KP 4001 dan sejak 2017. Oke, selanjutnya ke pustakawan. Ke database pustakawan. Ke structure. Yap, di sini ada atribut NIP sebagai primary key dengan jenisnya INT dan panjang atau nilainya 10. Kemudian ada atribut nama dengan jenis varchar, panjang atau nilainya 30. Kemudian ada atribut tanggal lahir dengan jenis date. Kemudian ada atribut jenis kelamin, jenisnya enum dengan panjang atau nilainya laki-laki atau perempuan. Kemudian ada atribut alamat dengan jenis varchar, panjang atau nilainya 100. Kemudian ada atribut nomor telepon dengan jenis INT, panjang atau nilainya 15. Kemudian apabila diisi data informasi ke database-nya akan muncul seperti ini. NIP-nya dengan 43323, nama Galuh, tanggal lahir 1994, bulan 8, tanggal 13, kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamat Jalan Tulip, Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60113, dan nomor telepon 854567. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini akan saya menjelaskan database yaitu pegawai. Di sini saya pegawai dengan struktur. Yang pertama ada NIP dengan jenis INT dengan panjang 10. Yang kedua ada nama dengan jenis teks. Yang ketiga ada tanggal lahir dengan jenis date. Yang keempat ada alamat dengan jenis varchar dengan panjang 100. Yang kelima ada nomor telepon dengan jenis INT dengan panjang 15. Yang keenam ada jenis kelamin dengan jenis enum yang berisikan laki-laki atau perempuan. Berikut ini database sesuai dengan IR diagram yang kami buat. Yang pertama ada NIP yaitu 43551, nama Depi, tanggal lahir tahun 1995, bulan 7, tanggal 10, alamat Jalan Mawar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113, dengan nomor telepon 854673, dan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasi bekerja departemen. Di sini strukturnya yaitu yang pertama ada NIP dengan jenis INT dengan panjang 15. Yang kedua ada ID departemen dengan jenis varchar dengan panjang 15. Dan yang ketiga ada sejak dengan jenis year dengan panjang 4. Berikut ini database sesuai dengan IR diagram yang kami buat. Yang pertama ada NIP 43551, yang kedua ada ID departemen yaitu D01, dan yang terakhir ada sejak tahun 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan departemen. Di sini memiliki struktur yaitu pertama ID departemen dengan jenis varchar 10, yang kedua dengan nama departemen dengan jenis varchar dengan panjang 15, yang ketiga ada lokasi dengan jenis varchar dengan panjang 10. Berikut ini nama sesuai dengan IR diagram yang kami buat. Yang pertama ada ID departemen dengan berisikan D01, nama departemen sirkulasi, dan yang terakhir lokasi L001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Geska. Ya baik,
Selanjutnya yaitu ada tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna ini terdapat struktur yaitu NIK yang menjadi primary key dari tabel pengguna. Kemudian menggunakan jenis INT dengan panjang atau nilainya 15. Selanjutnya yaitu ada nama dengan jenis datanya teks. Yang ketiga ada tanggal lahir dengan jenis datanya date. Yang keempat ada alamat dengan jenis data varchar dengan panjang 100. Kemudian ada jenis kelamin menggunakan jenis data enum dengan panjang atau nilainya laki-laki, perempuan. Selanjutnya yaitu ada status dengan jenis data teks, kemudian nomor telepon dengan jenis data INT dengan panjang 15. Nah, selanjutnya ini merupakan data yang telah diinputkan atau ditambahkan ke dalam struktur yang telah dibuat tadi, yaitu dengan NIK 7201912 dengan nama Heni dan tanggal lahir yaitu 12 Juli 1999, beralamat di Jalan Soekarno, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada jenis kelamin yaitu perempuan dengan status mahasiswa dan nomor telepon 087 6758. Selanjutnya yaitu pada tabel relasi mendaftar. Pada tabel relasi mendaftar ini terdapat nomor daftar dengan jenis data yaitu INT panjang atau 10. Nah, nomor daftar ini dapat menjadi foreign key. Kemudian ada NIK dengan jenis data yaitu INT dan panjang nilai 15. Kemudian tanggal daftar dengan jenis date. Selanjutnya yaitu hasil dari data yang ditambahkan pada struktur yaitu nomor daftar 30527 dengan NIK 7202354 dan tanggal daftarnya 5 Juni 2019. Baik, selanjutnya yaitu menuju ke tabel anggota. Nah, di sini pada struktur tabel anggota terdapat yaitu yang pertama ID anggota. ID anggota di sini menjadi suatu primary key. Kemudian jenis datanya yaitu INT dengan panjang atau nilai 15. Kemudian yang kedua ada nomor daftar dengan jenis data INT dan panjang 15. Yang ketiga ada email dengan jenis data varchar dengan panjang 30. Kemudian yang keempat ada username dengan jenis data varchar panjang atau nilainya 15. Kemudian yang kelima password dengan jenis data varchar dan panjang atau nilainya 15. Selanjutnya nah, di sini adalah hasil dari data yang telah diinputkan ke struktur tadi, yaitu ada ID anggota dengan nomor 6402235, nomor daftarnya 30527, kemudian email farahita@gmail.com dengan username frhta27 dan password 87R4.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Heni Ayu. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu relasi pinjam. Nah, pada relasi pinjam terdapat 6 atribut, yaitu yang pertama ada kode pinjam sebagai primary key, yang dengan jenis datanya menggunakan varchar dengan panjang 15. Yang kedua ada ID anggota dengan jenis data INT dengan panjang 15. Kemudian yang ketiga ada tanggal pinjam dengan jenis data date. Yang keempat ada jumlah koleksi dengan jenis data INT dengan panjang 100. Kemudian ada tanggal kembali dengan jenis data date. Yang terakhir ada denda dengan jenis data INT dengan panjang 11. Nah, kemudian berikut adalah contoh database yang sudah kami masukkan, yaitu yang pertama ada kode pinjam PJM003 dengan ID anggota 6402279, tanggal pinjam koleksi tanggal 14 bulan 9 2019. Jumlah koleksi yang dipinjam ada 1, kemudian tanggal kembalinya tanggal 21 bulan 9 2019. Kemudian saya akan menjelaskan tabel koleksi. Pada tabel koleksi terdapat 3 atribut. Yang pertama ada kode koleksi sebagai primary key yang menggunakan jenis data varchar dengan panjang 15. Yang kedua ada jumlah koleksi dengan jenis data INT dengan panjang 15. Dan terakhir ada lokasi dengan jenis data yang digunakan ialah varchar dengan panjang 15. Kemudian ini ada contoh data yang sudah kami masukkan, yaitu kode koleksi BP001 dengan jumlah koleksi 3 berada di rak 12. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai buku. Pada tabel buku memiliki 6 atribut, yaitu yang pertama ada ID buku sebagai primary key dengan jenis data yang kami gunakan ialah varchar dengan panjang 15. Kemudian ada jenis buku, kami menggunakan jenis data teks. Yang ketiga ada judul, kami juga menggunakan jenis data teks. Yang keempat ada pengarang, kami juga menggunakan jenis data teks. Dan penerbit, kami juga menggunakan jenis data teks. Yang terakhir ada tahun terbit, kami menggunakan jenis data year dengan panjang 4. Kemudian setelah dimasukkan data-datanya, berikut ialah contohnya, yaitu ID buku BE001 dengan jenis buku ekonomi dengan judul Ekonomi Pembangunan yang milik dari pengarang Sadono Sukirman, penerbit Kencana pada tahun 2006. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Debbie. Ya, nama saya Debbie Andriani dengan NIM AHID 3083. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tabel majalah. Pada tabel ini kita membuat struktur dengan 7 isi. Yang pertama ada ID majalah sebagai primary key-nya dengan jenis varchar dengan panjang isi 15 karakter. Lalu yang kedua ada jenis dengan jenis varchar dengan panjang isi 15.
Yang ketiga ada judul dengan jenis varchar yang panjang isinya 50. Lalu yang keempat ada edisi dengan jenis varchar panjang isinya juga 50. Yang kelima ada pengarang dengan jenis teks. Lalu yang keenam ada penerbit dengan jenis teks juga. Yang terakhir ada tahun dengan jenis year dengan panjang isi 4. Lalu dari struktur tabel majalah tersebut akan dimasukkan isi sesuai dengan IR diagram yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada ID majalahnya dengan MK001, jenisnya keuangan dengan judul majalah Kemenku dalam tatanan kenormalan baru, edisi ke-58, pengarang Rahayu Puspasari, penerbitnya dari Kemenku, dan tahun terbit 2020. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai tabel publikasi dengan strukturnya. Yang pertama ada ID publikasi sebagai primary key dengan jenis varchar dengan panjang isi 15 karakter. Lalu yang kedua ada jenis dengan jenisnya teks. Yang ketiga ada judul dengan jenis teks. Yang keempat ada penulis dengan jenis teks. Yang kelima ada penerbit dengan jenis. Yang keempat ada penulis dengan jenis varchar dengan panjang isi 50. Yang kelima ada penerbit dengan jenis teks. Yang keenam ada tahun dengan jenis in dengan panjang isi 4. Lalu setelah itu akan dimasukkan sesuai dengan IR diagram publikasi yang telah kami buat, yaitu yang pertama ID publikasi dengan PK001, jenisnya keuangan, judulnya Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia, penulisnya Darsono dengan penerbit Tazkiyah Publishing pada tahun 2018. Lalu selanjutnya yaitu tabel artikel. Yaitu dengan struktur. Yang pertama ada ID AC sebagai primary key-nya dengan jenis varchar dengan panjang isi 15. Yang kedua ada jenis dengan jenisnya varchar dengan panjang isi 15. Yang ketiga ada judul dengan jenis varchar dengan panjang isi 50. Yang keempat ada volume dengan jenis varchar juga dengan panjang isi 50. Yang kelima ada penulis dengan jenis teks. Lalu yang keenam ada penerbit dengan jenis teks juga. Lalu yang ketujuh ada tahun dengan jenisnya year dengan panjang isi 4 karakter. Lalu yang kedelapan ada ISSN dengan jenis in dengan panjang isi 15. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel naskah. Lalu kita membuat struktur. Yang pertama ada ID naskah dengan jenis varchar dengan panjang isi 30. Lalu yang kedua ada jenis dengan jenis varchar juga dengan panjang isi 15. Lalu yang ketiga ada judul dengan jenis varchar juga dengan panjang isi 30. Yang keempat ada penulis dengan jenis teks. Dan yang terakhir tahun dengan jenis varchar dengan panjang isi 4. Lalu dari struktur tersebut ini akan dimasukkan sesuai diagram naskah yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada ID naskah dengan NP001, jenisnya pidato, judulnya Tata Naskah Dinas, lalu penulisnya Kemenku pada tahun 2018. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan kepada Khairul Falah. Yang terakhir saya akan menjelaskan relasi dan entitas tabel database yang kelompok saya buat pada PHP MyAdmin. Berikut saya akan tunjukkan tabel relasi entitas yang kelompok kami buat. Yang pertama ada entitas perpustakaan. Di bawah perpustakaan ada entitas departemen, memiliki relasi pekerja departemen, dan memiliki entitas pegawai. Di bawahnya departemen memiliki relasi pekerja perpustakaan. Di bawahnya ada memiliki entitas pustakawan, memiliki entitas pengguna, memiliki entitas selanjutnya memiliki entitas pendaftar, selanjutnya memiliki entitas anggota, selanjutnya memiliki entitas pinjam dan memiliki entitas koleksi. Pada entitas koleksi memiliki beberapa entitas, yaitu entitas buku, majalah, publikasi, artikel, dan naskah.
Itulah database dari kelompok kami, yaitu kelompok 20 yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.